Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada video kali ini kita akan membahas tema 7, muatan IPA, listrik statis dan dinamis. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah. Semoga pada pembelajaran ini kita diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana anak ustazah dapat mendemonstrasikan listrik statis ataupun dinamis. Listrik statis dan dinamis. Sebelum kita mengenal listrik statis dan dinamis, baiklah kita terlebih dahulu jelaskan mengenai muatan listrik pada benda. Menemukan muatan listrik pada benda. Jenis muatan listrik ada dua, muatan positif disebut dengan proton, muatan negatif disebut dengan elektron. Jika muatan positif sama banyak dengan muatan negatif, maka dikatakan benda tersebut netral. Kemudian jika benda tersebut muatannya positifnya lebih banyak pada negatif, maka benda tersebut dikatakan benda bermuatan positif. Jika bendanya muatannya negatifnya lebih banyak dibandingkan muatan positif, maka dikatakan benda bermuatan negatif. Gaya listrik. Gaya listrik adalah reaksi tolak menolak atau tarik menarik antar muatan listrik. Jika benda tersebut bermuatan positif didekatkan dengan yang positif, maka tolak menolak. Begitu juga negatif didekatkan dengan negatif, maka terjadi tolak menolak. Tapi jika didekatkan positif dengan negatif, akan terjadi tarik menarik. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Nah, pada percobaan kali ini saya akan mengambil gaya listrik statis, dan alat yang kita butuhkan di sini ada sisir, potongan kertas kecil, dan juga penggaris. Saya akan mencoba alternatif pertama, yaitu saya menggunakan penggaris. Kita gosokkan pada rambut seseorang yang agak tebal. Kita gosok terus ya, pastikan rambutnya itu tebal dan kering ya. Setelah sedikit lama kita gosokkan pada rambut, selanjutnya kita dekatkan mistar tadi dengan potongan kertas dan lihat, amati reaksi apa yang terjadi antara mistar dan potongan kertasnya. Dan kita lihat di sini sedang berlangsung gaya listrik statis yang membuat kertas itu menempel pada mistar. Selanjutnya kita akan menggunakan alat alternatif lainnya, yaitu sisir. Kita lakukan hal yang sama pada mistar tadi. Kita gosokkan sisir ini juga ke rambut yang agak tebal dan kering. Kita gosok sama seperti tadi, kita gosok terus menerus sampai kira-kira kurang lebih 1 menit ya. Setelah sedikit lama kita gosokkan pada rambut, kita dekatkan sisir tadi dengan potongan kertas dan lihat reaksi apa yang terjadi. Di sini bisa kita lihat potongan kertasnya itu melekat pada ujung sisirnya. Ini menunjukkan bahwa ketika sisir digosok pada rambut itu akan menghasilkan gaya listrik statis yang membuat potongan kertas tadi melekat pada kedua benda, yaitu mistar dan sisir ini. Dan hal itu hanya terjadi sementara. Karena ustazah, pada praktiknya listrik statis, penggaris dengan rambut dapat juga menggunakan penggaris dengan kain. Jadi kain
pengganti dari rambut, seperti video berikut ini. Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik yang statis atau tidak mengalir. Namun, jika pengosongan muatannya terjadi, waktunya sangat singkat. Alat dan bahan untuk percobaan ini adalah sisir plastik, penggaris plastik, kertas yang sudah dipotong-potong hingga menjadi potongan-potongan kecil seperti ini, kain, dan kulit tangan. Langkah pengerjaannya adalah, pertama, kita akan menggunakan sisir plastik. Gosokkan sisir plastik pada kain. Saya menggosoknya dengan gerakan satu arah. Setelah itu, kita dekatkan pada potongan-potongan kertas. Saya mencoba menggosokkannya lagi dengan arah yang berbeda. Untuk yang kedua, kini kita menggunakan penggaris plastik. Sama seperti tadi, kita gosok-gosokkan juga penggaris plastik pada kain. Lalu didekatkan. Saya akan mencobanya sekali lagi. Setelah melakukan percobaan uji muatan listrik statis, dapat kita lihat bahwa potongan-potongan kertas akan tertarik ke arah sisir dan penggaris plastik yang sebelumnya telah digosokkan ke kain dan kulit jika didekatkan. Hal ini disebabkan karena sisir dan penggaris plastik sudah bermuatan listrik statis. Akan tetapi, tarikan tersebut hanya berlangsung sementara. Setelah itu, sisir dan penggaris plastik menjadi tidak bermuatan listrik lagi. Bisa kita lihat dalam ilustrasi ini, penggaris dan sisir plastik yang telah digosok menjadi bermuatan negatif, sehingga dapat menarik potongan kertas yang bermuatan positif. Selain itu, Sedangkan listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai seperti penggunaan peralatan elektronik. Listrik dinamis dapat kita lihat pada senter. Lampu senter dapat menyala karena adanya arus listrik yang berasal dari baterai. Kipas listrik dimanfaatkan oleh manusia sebagai penyujuk ruangan. Kipas angin dapat bergerak karena adanya arus listrik yang mengalir dari stop kontak. Setrika listrik dapat menghasilkan panas karena ada arus listrik. Begitu juga kulkas. Nah, demikianlah percobaan kita mengenai listrik statis. Semoga bermanfaat dan dapat dipraktekkan di rumah masing-masing. Jangan lupa ya anak ustazah, divideokan dan dikirim ke ustazah via WA. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu